kabare? Sehat-sehat kabeh toh? Wih, percaya nggak kalau di balik ganasnya ombak yang membentur karang ini ada harta karun? Iya, nggak percaya? Kami akan buktikan ke teman-teman di rumah deh. Nah, itu dia. Pak Li Imron dan Pak D sepertinya sudah menunggu. Lokasi di sini memang sangat ekstrim. Ya, namanya juga harta karun. Mendapatkannya tentu nggak mudah ya. Sebelum memancing, kami harus siapkan dulu umpannya. Ini dia bulu babi dan kerang-kerangan. Caranya, tusuk bulu babi dan kerang dengan senar pancing. Umpan yang masih segar lebih baik loh ya. Kebetulan Lik Imron baru saja mengambilnya pagi tadi saat air laut surut. Ijek penak toto. Dah, toto kan mama diobati. Wah, kasihan. Dito masuk angin kena angin laut. Setelah umpan siap, ikatkan umpan membelah bagian tengah krendet. Krendet itu perangkap yang menggunakan kawat besi melingkar dianyam dengan senar jaring. Prinsip kerjanya, si harta karun kita ini akan terjerat saat memakan umpan. Kira-kira teman-teman di rumah sudah bisa menebak belum apa harta karun kita? Iya, betul, lobster. Jangan lupa pasang jangkar supaya krendet tidak terhempas ombak karang. Sebelum dilempar, ikat krendet dengan tali tambang. Saat memancing lobster, keamanan yang paling utama. Tali akar pandan sudah terikat di badanku. Saatnya aku membantu Pak Li menurunkan krendetnya. Setelah melempar krendet, sangga tali menggunakan sebatang kayu bercabang. Tujuannya supaya tambang tidak putus tergesek batuan karang saat terhempas ombak besar. Lobster aktif di malam hari. Jadi krendet-krendet ini dibiarkan sampai keesokan hari ya. Semoga banyak lobster besar yang tersangkut. Amin. Sekarang angkat krendet yang sudah Pak Li pasang kemarin. Menarik krendet dari dasar jurang memang susah-susah gampang. Selain berat, karena hempasan ombak, kami juga harus berhati-hati supaya krendet tidak rusak. Kalau tersangkut, jaring krendet bisa jebol dan lobsternya kabur. Wih, krendet pertama dapat. Asik. Tapi yang paling sering didapat nelayan jenis lobster batu dan lobster hijau. Lobster juga disebut hewan laut abadi. Tidak seperti manusia yang makin berumur makin lemah tubuhnya. Justru lobster makin bertambah umur semakin kuat dan besar. Jalan iki mulai dhisik, Pak Le Pak tang rampungne kredite sing kan ya. Yo, hati-hati. Tuh, hampir lupa. Simba tadi titip pesan untuk mencarikan lamtoro. Ayo kita cari dulu. Nah, kebun lamtoronya sudah dekat. Lamtoro termasuk tanaman polong-polongan. Di Indonesia, tanaman ini ditanam sebagai pohon peneduh dan pakan ternak. Tak jarang juga tanaman ini tumbuh liar. Selain untuk pakan dan kayu, biji polong lamtoro juga biasa diolah menjadi berbagai makanan. Biji lamtoro memang menyerupai petai, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Jumlah bijinya cukup banyak, antara 15-30 butir setiap kulit buahnya. Tanaman yang satu ini juga bermanfaat untuk mencegah erosi. Karena salah satu fungsinya sebagai tanaman penutup tanah. Selain itu, tanaman lamtoro juga dapat membantu menyuburkan tanah. Bang,
Wes rong, ngunanku sok ayo. Puas baik ya sakeh. Yo wes gak ayo. Nanti mbak Dito mang mbak. Dito mah jere nguloni. Golek ngulon jere akeh. Mbak saiki. Yo wes ayo. Digoleki sik wae. Golek yang alon ayo golek sik. Duh, dari tadi Dito nggak ada suaranya. Walah, Dito malah mani lantarane. Ngara digawe tempe apa? Ayo iki. Entuk lantar ora kowe kalian? Entuk iki. Ayo dimasak yo mulai. Hah? Dimasak? Iya dimasak ayo. Ayo. Dasar Dito. Kalau kerja aja ngaku sakit. Giliran denger makanan langsung girang. Teman, ada satu tempe yang khas dari pesisir Wonogiri. Namanya tempe Lamtoro. Cara membuatnya mudah kok. Pertama, kupas biji lamtoro dari kulit buahnya. Selanjutnya, rebus lamtoro yang sudah dicuci sampai empuk. Untuk membuat tempe, yang kita pakai biji lamtoro yang sudah tua. Setelah matang, biji lamtoro harus dikupas dan direndam semalaman. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu, Simbah akan mengukusnya lagi. Kalau sudah matang, angkat lamtoro dan tuang ke tampah. Ratakan supaya cepat dingin. Setelah lamtoro dingin, inilah proses terpentingnya. Peragian. Taburi dengan ragi yang sudah disiapkan. Kemudian aduk sampai merata. Terakhir, tinggal bungkus deh. Siapkan 2 lapis daun jati, kemudian masukkan bahan tempe lamtoro. Lipat-lipat, lalu ikat. Uniknya, terkadang 2 bungkus tempe diikat menjadi 1. Simpan tempe selama sehari semalam. Tempe lamtoro siap diolah. Kata Mbak Oci dan Mbak Mayang, hari ini mau ada acara bersih desa. Kami mau masak tempe besengek dan lobster bakar untuk tumpengnya nanti. Sebelum diolah, buka tempe lamtoro dari daun, kemudian potong menjadi 2 bagian. Parut kelapa sebagai bahan campurannya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, daun salam, serai, cabai, dan garam. Sementara aku menyiapkan lobsternya sebelum dipanggang batu. Selanjutnya, olesi lobster dengan bumbu rempah. Sekarang masak tempe besengeknya dulu ya. Masukkan bumbu halus ke kuali yang sudah berisi air. Tambahkan tempe lamtoro dan kelapa parut. Terakhir, masukkan cabai utuh, daun salam, serai, dan garam secukupnya. Masak sampai air mengering. Sambil menunggu tempe besengek matang, bakar lobsternya yuk. Siapkan bara api di dalam lubang batu. Kemudian susun batu karang di atas bara api. Tujuannya supaya lobster tidak terkena bara api langsung. Setelah batu karang panas, alasi dengan daun pisang. Ayo, susun lobsternya. Enak iki lang. Ayo, enak iki. Wah, enak wi lang. Enak, lho. Karo ke loro. Ngeleh karo loro kan beda. Tutup lagi menggunakan daun, kemudian timpa dengan batu-batu kecil di atasnya. Panggang selama 15 hingga 30 menit. Selain berfungsi sebagai alas, daun pisang juga membuat aroma lobster bakar menjadi wangi. Daun pisang sudah gosong. Ayo kita bongkar. Lobster yang sudah masak ditandai dengan perubahan warna pada cangkangnya. Enak wi lang. Ambune enak iki lang. Lobster sudah matang.
Besengek tempe lamtoro juga sudah. Bim salabim. Tumpeng lobster dan tempe besengek siap diarak. Teman, hari ini kami bersama warga yang lain mau mengikuti acara sedekah bumi dan bersih desa. Acara ini merupakan ritual tahunan di desa kami. Biasanya diadakan di pendopo desa. Sebelum makan bersama, sesepuh desa akan memimpin doa. Hal ini sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah serta mengusir semua hal buruk dari desa. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Ayo kita makan. Jangan kaget ya kalau tumpeng di sini ada lobsternya. Karena sebagian masyarakat desaku nelayan lobster. Daging lobster rasanya manis dan lembut, kaya sekali dengan protein. Selain itu, tempe besengeknya juga tidak kalah enak. Kata mbakku, lamtoro mengandung vitamin A, B, dan zat baik lainnya. Bahkan lamtoro dipercaya bisa mengobati cacingan. Setelah acara selesai, biasanya akan ditutup dengan pertunjukan jatilan. Pertunjukan ini untuk menghibur warga. Selain perwujudan rasa syukur, kami bisa bersilaturahmi bersama warga dan sejenak menghilangkan lelah bekerja di kebun dan di laut. Yuhu! Kitiranku berputar yang kencang. Teman, desaku Paranggupito punya alam yang sangat indah. Ada pantai berpasir yang cantik dan perbukitan karang yang indah. Nah, salah satunya perbukitan di sekitar pantai Klotok ini. Kami mempunyai cara asik nih untuk menikmati keindahannya. Iya, aku dan teman-teman mau bermain kitiran. Kitiran atau kincit ini terbuat dari bambu. Tapi tetap hati-hati ya, jalannya lumayan licin kalau musim hujan. Oh ya, aku sampai lupa. Kami mau cari cabai jamu untuk Dito. Tunggu sebentar ya, Tok. Kami akan buatkan jamu untuk kamu. Aku kasihan melihat Dito nggak sembuh-sembuh masuk anginnya. Setelah panen cabai jamu, aku mau minta tolong Mbok De Darwini untuk membuatkan jamu untuk Dito. Ayo kita cek sisi bukit ini. Siapa tahu ada cabai yang sudah tua. Awas, jalannya terjal sekali. Tuh, sudah naik sampai sini. Sepertinya belum ada cabai jamu yang sudah tua. Ayo pindahkan ke sisi depan sana. Cabai jamu dikenal juga dengan sebutan sirih hutan. Sekilas tanaman yang masuk dalam suku sirih-sirihan ini mempunyai bentuk yang sama dengan sirih biasa. Bedanya warna daunnya sedikit lebih hijau dan daunnya lebih kecil. Tanaman ini hidup di tempat yang kering berbatu seperti di sini. Batuan karang yang menjulang atau batang pohon besar akan menjadi media rambat secara alami. Buahnya berbulir-bulir berbentuk bulat panjang. Buah yang sudah tua akan berwarna kemerahan. Buah inilah yang sudah siap kita panen. Cabai jamunya sudah banyak. Ayo kita bawa ke tempat Mbok De Darwini. Teman, Mbok De Darwini merupakan salah satu pembuat jamu gendong di desaku. Mumpung Mbok De lagi buat jamu, sekalian minta jamunya buat si Dito. Wih, ternyata bahan membuat jamunya banyak sekali ya. Ada cabai jamu, puyang, temulawak, kunyit,
dan banyak lagi bahan jamu lainnya. Sementara Mbok De mengiris bahan jamu segar, Mbak Mayang menumbuk beras untuk bahan beras kencur, dan aku parut kunyit. Nah, jangan lupa cuci dulu cabenya sebelum dipakai untuk campuran jamu segar. Nah, kalau kunyit asam berkhasiat supaya awet muda dan menghilangkan keriput di kulit. Tuh, lihat. Pantesan Mbok De awet muda. Siapa menang saya nambah iki? Wes Jan. Wes klempoken iki. Adalah kene ya. Ya. Sekarang iki. Matora. Rada, Mbak. Dipait tapi seger. Lang, kamu ngelak lang, harus ngombe lang. Ya jamu. Malah mah. Iki teh so iki. Nah iki jamu juga. Akhirnya Dito minum jamu juga, meskipun gak sengaja. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Sampai bertemu di petualangan seru lainnya. Ngebolang ya.